Di balik keindahan alam Gunung Guci yang memikat dengan air terjunnya yang jernih, tersembunyi sebuah legenda kelam yang jarang diceritakan. Legenda ini berkisah tentang sebuah ritual kuno yang pernah dilakukan oleh penduduk desa sekitar untuk meminta kemakmuran, namun berakhir dengan tragedi yang menakutkan. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya dan jangan lupa like dan share video ini ke teman kalian. Ratusan tahun yang lalu, di desa di kaki Gunung Guci, hidup seorang dukun sakti bernama Nyai Setara. Ia dikenal memiliki kemampuan berbicara dengan roh penunggu gunung. Suatu hari, hasil panen desa merosot tajam. Wabah penyakit juga mulai menyerang, membuat penduduk putus asa. Dalam keputusasaan, Nyai Setara mengusulkan sebuah ritual besar untuk memohon restu dari penunggu gunung, yang ia sebut sebagai Ratu Guci. Nyai Setara mengatakan bahwa Ratu Guci meminta persembahan hidup sebagai tanda hormat. Persembahan itu tidak lain adalah nyawa manusia, dan korban yang diminta adalah 7 orang muda dari desa. Meski berat, penduduk desa setuju karena mereka percaya hal itu akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Pada malam purnama, ritual dimulai di dekat air terjun yang sekarang dikenal sebagai air terjun Guci. 7 pemuda dan pemudi yang telah dipilih dipasung di tengah lingkaran api. Nyai Setara memulai mantra-mantra dalam bahasa kuno, memanggil roh Ratu Guci. Ketika api semakin membesar, suara gemuruh datang dari dalam gunung, seperti raungan makhluk besar yang bangkit dari tidur panjangnya. Tiba-tiba, angin kencang berputar di sekitar tempat ritual. Api berubah warna menjadi hijau, dan air terjun seakan berhenti mengalir. Dari dalam kegelapan, muncul sosok perempuan dengan tubuh setengah manusia, setengah ular. Dialah Ratu Guci. Ia menerima persembahan itu dengan tawa menyeramkan, lalu menarik 7 pemuda itu ke dalam pusaran air terjun. Namun, setelah itu, bukannya kemakmuran, desa malah dilanda malapetaka. Gunung meletus secara misterius, menyapu desa dengan lumpur panas. Hanya sedikit yang selamat. Mereka percaya bahwa Ratu Guci merasa tidak puas karena para korban terlalu sedikit. Sejak saat itu, Gunung Guci menjadi tempat yang dihantui oleh arwah para korban. Banyak pendaki yang melaporkan mendengar suara tangisan atau melihat sosok bayangan di dekat air terjun. Beberapa bahkan mengaku melihat seorang perempuan dengan tubuh setengah ular muncul di malam hari, menatap mereka dengan mata penuh dendam. Kini, meski menjadi tujuan wisata populer, Gunung Guci tetap menyimpan aura mistis. Penduduk lokal sering memberi peringatan kepada para pendaki untuk tidak bertindak sembarangan atau berkata kasar selama di sana, karena mereka percaya bahwa roh Ratu Guci masih mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk kembali mengambil persembahan berikutnya. Pada suatu malam, sekelompok pendaki dari kota memutuskan untuk berkemah di sekitar air terjun Guci. Mereka mendengar cerita-cerita mistis dari penduduk lokal, tetapi menanggapinya dengan tawa. Salah satu dari mereka, Raka, bahkan dengan sombong berkata, "Hantu-hantu itu cuma cerita untuk menakut-nakuti turis. Aku ingin lihat, kalau memang ada." Penduduk desa yang mendengar itu hanya menggelengkan kepala. Salah seorang sesepuh mendekati mereka dan berbisik, "Anak muda, jangan uji kesabaran Ratu Guci. Dia mendengar setiap kata yang kau ucapkan." Tapi Raka hanya tertawa keras, mengabaikan peringatan itu. Malam itu, setelah mendirikan tenda, kelompok itu duduk mengelilingi api unggun sambil bercanda. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, memadamkan api unggun mereka. Langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Suara gemuruh air terjun yang biasanya menenangkan kini terdengar menyeramkan, seolah ada sesuatu yang bergerak di balik derasnya air. Dari kejauhan, mereka mendengar suara tangisan perempuan. Suara itu semakin lama semakin dekat, hingga terdengar jelas di sekitar mereka. Salah seorang dari mereka, Rina, berkata dengan suara gemetar, "Apa itu? Ada seseorang di luar sana." Raka mencoba bersikap tenang. Mungkin cuma penduduk lokal yang mau menakut-nakuti kita. Namun, langkah kakinya ragu saat ia melangkah menjauh dari tenda, mencoba mencari asal suara. Saat Raka mendekati air terjun, ia melihat sosok perempuan berdiri membelakangi, rambutnya panjang terurai, dan tubuhnya tampak basah kuyup. "Hei, kamu kenapa di sini sendirian?" Raka bertanya dengan nada mengejek. Namun, perempuan itu tak menjawab. Perlahan, ia berbalik. Wajah perempuan itu mengerikan. Mata merah menyala, kulit pucat seperti mayat, dan mulutnya menganga memperlihatkan taring tajam. Raka terpaku di tempat, tubuhnya tak mampu bergerak. Sosok itu mengeluarkan suara serak. "Kau memanggilku, dan aku datang." Teriakan Raka membangunkan teman-temannya,
Tetapi saat mereka tiba, Raka sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah jejak kaki yang mengarah ke dalam air terjun. Ketakutan, kelompok itu mencoba meninggalkan tempat itu. Tetapi jalan setapak yang mereka lalui tiba-tiba berubah menjadi hutan lebat yang tak mereka kenali. Suara-suara aneh mengelilingi mereka. Bisikan, tawa, dan jeritan. Salah satu dari mereka, Dito, melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan. Ia yakin itu bukan manusia. Satu persatu, mereka mulai menghilang. Rina, yang terakhir tersisa, berlari sekuat tenaga, mencari jalan keluar. Saat ia hampir putus asa, ia mendengar suara lembut memanggil namanya. Rina! Ia berbalik dan melihat sosok perempuan setengah ular itu, melayang di udara, dengan senyum dingin di wajahnya. Kau harus menyampaikan pesan ini kepada mereka yang datang setelahmu, katanya. Jangan pernah meremehkan kekuatan Gunung Guci. Aku menunggu mereka yang berani. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan Rina tergeletak di tepi hutan, pingsan. Ketika ia sadar, ia menceritakan semuanya. Namun, Rina menjadi pendiam setelah itu, seolah ada yang membebani pikirannya. Beberapa bulan kemudian, Rina ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Di dinding kamarnya, ada tulisan besar yang tercoret dengan darah. Ratu Guci tidak pernah lupa. Legenda ini semakin memperkuat kepercayaan penduduk bahwa Gunung Guci bukanlah tempat biasa. Mereka yang berani menantang keangkerannya, pasti akan membayar dengan nyawa. Jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini. Like and share video ini ke teman dan keluarga terdekat Anda biar merasakan ketegangan dalam cerita ini. Terima kasih. Setelah kematian Rina yang misterius, desas-desus tentang kutukan Ratu Guci menyebar luas. Penduduk desa kembali ketakutan, terutama karena tulisan dengan darah di dinding kamar Rina tidak bisa dihapus. Meski sudah dibersihkan berkali-kali, tulisan itu tetap ada, seperti mengingatkan semua orang bahwa Ratu Guci masih mengintai. Namun, di tengah ketakutan itu, seorang pemuda bernama Arif, yang merupakan adik sepupu Rina, tidak percaya dengan cerita mistis ini. Arif adalah mahasiswa yang skeptis dan menganggap semua ini hanyalah tahayul. Semua ini pasti bisa dijelaskan secara logis, katanya kepada warga desa. Meskipun diperingatkan oleh keluarganya, Arif memutuskan untuk pergi ke Gunung Guci sendirian, ingin membuktikan bahwa cerita tentang Ratu Guci hanyalah mitos. Sebelum pergi, ia menemukan sebuah buku catatan milik Rina. Dalam buku itu, ada catatan yang tak selesai, seolah-olah Rina ingin mengungkap sesuatu sebelum meninggal. Salah satu hal yang menarik perhatian Arif adalah kalimat terakhir yang tertulis. Di air terjun, rahasia itu terkubur. Jangan sampai terbangun. Arif membawa catatan itu bersamanya dan memulai pendakiannya. Ia tiba di area air terjun saat malam mulai turun. Suasana di sana terasa mencekam, tetapi Arif mencoba mengabaikannya. Ia menyalakan senter dan memeriksa area sekitar. Ketika ia mendekati tepi air terjun, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah batu besar dengan simbol kuno yang terukir di permukaannya. Simbol itu mirip dengan gambar yang ditemukan dalam buku catatan Rina. Saat Arif menyentuh batu itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk, dan tiba-tiba suara tangisan terdengar lagi. Kali ini sangat dekat. Ia menoleh, dan di sana berdiri sosok Rina, tetapi wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya terbuka seperti mencoba mengatakan sesuatu. Rina, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Arif dengan suara gemetar. Namun, Rina tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah air terjun. Arif mengikuti arah tunjukannya, meskipun hatinya penuh keraguan. Saat ia mendekati air terjun, tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh, dan ia terjatuh ke sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun. Di dalam gua, Arif menemukan altar tua yang penuh dengan tulang belulang manusia. Di atas altar itu, ada sebuah guci besar yang tertutup rapat. Guci itu berukir simbol yang sama dengan batu di atas tadi. Arif merasakan aura mengerikan dari guci itu, tetapi rasa penasarannya lebih besar daripada ketakutannya. Ia membuka guci itu. Seketika, suasana di dalam gua berubah. Angin kencang bertiup, dan dari dalam guci keluar kabut hitam tebal yang membentuk sosok Ratu Guci. Sosok itu memandang Arif dengan mata merah menyala dan suara yang bergema. Kau telah membebaskanku. Arif mundur ketakutan, menyadari kesalahannya. Apa yang kau inginkan? Teriaknya. Ratu Guci hanya tersenyum. Aku ingin membalas dendam pada mereka yang melupakan namaku. Desa ini akan menjadi milikku lagi. Arif mencoba melarikan diri,
Tetapi gua itu mulai runtuh. Dengan sisa tenaga, ia berhasil keluar. Tetapi suara tawa Ratu Guci masih menggema di telinganya. Saat ia sampai di desa, ia melihat api besar melalap rumah-rumah. Orang-orang berlarian ketakutan. Dan di tengah kekacauan itu, bayangan besar Ratu Guci melayang di udara, mengawasi semuanya. Arif hanya bisa berlutut, menyesali keputusannya membuka guci itu. Ia tahu, kejahatan yang telah lama tersegel kini telah kembali. Dan desa itu, bersama semua penduduknya, akan menjadi korban berikutnya dari amarah Ratu Guci. Setelah kekalahan Ratu Guci, kehidupan di desa perlahan kembali normal. Namun, Arif merasa ada sesuatu yang masih mengganjal. Meskipun guci terkutuk itu telah tertutup kembali dan Ratu Guci lenyap, Arif sering dihantui mimpi-mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia selalu melihat sosok Ratu Guci memanggilnya dari dalam guci. Dengan suara serak, "Kau belum selesai." Pak Rengga, yang sudah tua dan semakin lemah, memutuskan untuk menemui Arif di suatu malam. "Arif, mimpi burukmu adalah pertanda. Ratu Guci mungkin telah tersegel, tetapi jejaknya masih ada di dunia ini. Kita belum menghancurkan sumber kekuatannya sepenuhnya." Arif, yang awalnya skeptis, akhirnya mengakui bahwa ia juga merasakan hal yang sama. "Apa yang harus kita lakukan, Pak? Saya sudah hampir kehilangan nyawa waktu itu. Saya tidak yakin bisa melakukannya lagi." Pak Rengga menjelaskan bahwa ada sebuah legenda tentang tombak suci penakluk bayangan, senjata kuno yang dipercaya bisa menghancurkan roh jahat sepenuhnya. Tombak itu disembunyikan di sebuah tempat yang disebut Lembah Kabut Abadi, yang terletak jauh di sisi lain Gunung Guci. Namun, untuk sampai ke sana, mereka harus melewati hutan larangan, tempat roh-roh penjaga Ratu Guci berkeliaran. Keesokan harinya, Arif dan Pak Rengga memulai perjalanan mereka. Bersama mereka, seorang penduduk muda bernama Damar bergabung. Damar adalah seorang pemburu yang ahli dalam navigasi hutan, dan ia bersikeras membantu karena merasa bertanggung jawab atas keselamatan desanya. Hutan larangan terbukti lebih menyeramkan daripada yang mereka bayangkan. Suara-suara aneh bergema di sekitar mereka, dan bayangan-bayangan bergerak cepat di sudut mata. Pohon-pohon menjulang tinggi, menciptakan kegelapan yang membuat mereka sulit melihat apapun meski matahari masih bersinar. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah persimpangan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan anak kecil. "Tolong! Tolong aku!" Suara itu menggema di antara pepohonan. Damar, yang memiliki hati lembut, langsung berlari menuju sumber suara, meskipun Pak Rengga mencoba menghentikannya. "Itu jebakan!" teriak Pak Rengga. Namun, terlambat. Damar sudah menghilang di dalam hutan, dan jeritan keras terdengar. Arif dan Pak Rengga berlari untuk mencarinya, tetapi mereka hanya menemukan busur milik Damar yang patah, dengan noda darah di tanah. Pak Rengga menarik napas panjang. "Hutan ini tidak menginginkan kita melanjutkan perjalanan. Kita harus tetap fokus." Setelah berjam-jam berjalan, mereka akhirnya mencapai Lembah Kabut Abadi. Lembah itu dipenuhi kabut tebal, dan di tengahnya berdiri sebuah altar batu besar. Di atas altar itu, tergeletak tombak suci. Tombak itu memancarkan cahaya samar, seolah menyadari kedatangan mereka. Namun, ketika Arif mendekati tombak itu, bayangan hitam mulai muncul dari kabut. Sosok-sosok itu adalah penjaga tombak, roh-roh prajurit yang telah dikutuk untuk melindungi senjata tersebut. "Arif, hanya kau yang bisa mengambilnya," kata Pak Rengga. "Kita tidak punya waktu banyak." Arif dengan gemetar mendekati altar. Saat ia menyentuh tombak, bayangan-bayangan itu menyerangnya. Namun, cahaya dari tombak melindunginya, menciptakan lingkaran energi yang membuat bayangan-bayangan itu mundur. Pak Rengga berteriak, "Ayo, kita harus kembali ke Guci sebelum malam tiba." Mereka kembali ke gua tempat Guci berada. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Guci itu sudah tidak ada di tempatnya. Pak Rengga tertegun. "Tidak mungkin. Seseorang telah mengambilnya." Saat mereka mencari, tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar. Dari dalam bayangan, Ratu Guci muncul kembali. Kali ini lebih kuat dan berwujud sepenuhnya. Ia tertawa dengan suara yang mengerikan. "Kalian pikir bisa mengalahkanku begitu mudah?" Arif mengangkat tombak, tetapi Ratu Guci melayang mendekat, mengeluarkan kabut hitam yang mencoba melumpuhkannya. Pak Rengga berteriak, "Arahkan tombak ke jantungnya. Arif, itu satu-satunya cara." Dengan keberanian yang tersisa, Arif melemparkan tombak itu dengan sekuat tenaga. Tombak itu menembus tubuh Ratu Guci,
memancarkan cahaya yang begitu terang sehingga seluruh gua berguncang. Ratu Guci menjerit kesakitan. Tubuhnya mulai hancur menjadi abu. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Aku akan kembali. Kalian tidak bisa menghapus kutukan ini." Setelah semuanya selesai, tombak itu pecah menjadi serpihan kecil, dan guci itu hancur, meninggalkan puing-puing kosong. Arif jatuh terduduk, tubuhnya lemah, tetapi hatinya lega. Pak Rengga menepuk bahunya. "Kau telah menyelamatkan desa ini, Arif. Tapi ingat, ini bukan akhir. Kita harus selalu waspada."